Perkenalkan, nama saya Hari Muartajrah Abadi, NIM 2301032013 dari kelas D3 Teknik Listrik. Saya akan menyampaikan hasil tugas dari kewarganegaraan tentang proyek The Citizen yang berjudul Bahayanya Judi Online. Perjudian atau totalisator adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Salah satunya adalah judi online. Berikut dampak negatif dan bahayanya judi online. Yang pertama, kecanduan. Bahaya pertama dari judi online adalah Anda bisa menjadi kecanduan, karena ketika seorang menang, mereka ingin terus bermain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, tingkat kriminalitas meningkat. Pemain judi online yang sering mengalami kekalahan bisa saja kehabisan uang, sehingga orang tersebut akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang kembali, seperti merampok, mencuri, dan lain-lain. Yang ketiga, depresi. Seorang yang kecanduan judi online akan menghabiskan banyak uang untuk berambisi terus menang. Ketika kalah, depresi mereka muncul karena mereka tidak punya uang untuk terus bermain. Yang keempat, pencurian data. Masalah pencurian data menjadi semakin umum. Data yang digunakan untuk mendaftar judi online dapat digunakan untuk tujuan penyalahgunaan. Banyak yang mungkin menerima pesan dari nomor asing karena data yang digunakan di situs telah tersebar atau bahkan dicuri. Yang kelima, hilang minat untuk melakukan kegiatan lain. Saat seorang kecanduan judi online, mereka kehilangan minat pada kegiatan lain, malah sampai dapat membuat mereka melupakan kegiatan lainnya. Dampak negatif bagi keluarga. Yang pertama, kehancuran finansial keluarga. Ini biasanya merupakan dampak yang paling pertama dirasakan. Yang pertama, aset terkuras. Tabungan masa depan, dana pendidikan anak, hingga sertifikat rumah atau kendaraan seringkali digadaikan atau dijual demi menutupi uang judi. Yang kedua, hutang yang menumpuk. Pecandu judi sering meminjam uang ke berbagai pihak, termasuk pinjaman online atau pinjol, dengan bunga tinggi, yang akhirnya membebani seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, kebutuhan pokok terabaikan. Uang yang seharusnya untuk makan, bayar listrik, atau uang sekolah dialihkan untuk taruhan. Yang kedua, gangguan psikologis dan mental. Beban mental tidak hanya ditanggung pelaku, tapi juga pasangan dan anak. Yang pertama, stres dan trauma. Anggota keluarga mengalami kecemasan kronis karena terus-menerus dikejar penagih hutang atau debt collector. Yang kedua, ketidakpercayaan atau distrust. Kebohongan yang dilakukan pelaku untuk menutupi kekalahannya menghancurkan rasa percaya antar pasangan yang merupakan pilar utama pernikahan. Yang ketiga, depresi. Rasa malu terhadap lingkungan sosial sering membuat anggota keluarga menarik diri dan merasa terisolasi. Yang ketiga, keretakan hubungan dan perceraian. Judi online adalah salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga. Yang pertama, pertengkaran terus-menerus. Perselisihan mengenai uang dan kebohongan memicu kemarahan yang sulit diredam. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tekanan mental dan emosi yang tidak stabil pada pelaku judi sering kali berujung pada tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap pasangan atau anak. Yang ketiga, perpisahan. Banyak kasus judi online berakhir di pengadilan agama karena pasangan merasa tidak ada lagi masa depan yang aman. Yang keempat, dampak buruk pada anak. Anak-anak sering menjadi korban yang paling tidak terlihat namun paling menderita. Yang pertama, pendidikan terputus. Karena masalah biaya, banyak anak terpaksa berhenti sekolah
atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kehilangan sosok orang tua, yang kedua, kehilangan sosok orang tua. Orang tua kecanduan judi sering cenderung abai atau neglect terhadap tumbuh kembang dan kebutuhan emosional anak. Yang ketiga, trauma psikologis. Melihat pertengkaran orang tua atau menghadapi penagih hutang bisa menimbulkan trauma mendalam yang mengaruhi karakter anak hingga dewasa. Yang terakhir, kesimpulan. Judi online bukan sekedar hiburan atau kesalahan finansial. Biasa melainkan predator digital yang memangsa rasa putus asa dan harapan palsu manusia. Keuntungan yang dijadikan hanyalah fata morgana, sementara kerugian yang ditimbulkan bersifat nyata, permanen, dan sistematik. Berhenti dari judi online bukan hanya menyelamatkan dompet, tetapi menyelamatkan martabat dan masa depan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya Hari Muarta Jerabadi. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.